Pria ini tidak sengaja menemukan sarang burung raksasa yang mengapung di air. Jadi dia mengambilnya dan menaruhnya di perahunya. Induk burung menangis setelah menyadari bayinya telah dicuri. Nelayan yang rakus itu kini membawa pulang telur-telur itu. Istrinya sangat gembira saat melihat ini. Ketiga telur ini cukup untuk mereka makan selama setengah bulan. Kali ini pasangan itu meletakkan 3 telur di atas kompor. Tiba-tiba dia mendengar gerakan di dalam. Tapi tak satu pun dari mereka yang memperhatikannya. Di tengah malam dia terbangun karena berteriak. Ketika dia mendekat, dia tiba-tiba melihat telur itu bergerak. Karena sangat ketakutan, dia segera kembali ke tempat tidur dan melanjutkan tidurnya. Namun ketiga telur itu terus bergerak. Rumah itu hampir hancur karena konversi ini. Keesokan harinya, istrinya juga terbangun. Dia sangat ketakutan, sehingga dia segera membangunkan suaminya. Ketika mereka mendongak, mereka melihat seorang pria keluar dari telur. Setelah itu dia segera membantunya keluar dari cangkang telur. Dengan cara ini, 3 manusia burung lahir. Nelayan ini dan istrinya juga dikaruniai 3 orang putra lagi. Sejak saat itu, ketiga bersaudara itu pergi ke danau untuk memancing setiap hari. Usai menangkap ikan, ketiganya kembali ke gunung untuk menebang kayu bakar. Nelayan dan istrinya pun terasa sangat bahagia. Mulai saat ini, mereka tidak perlu khawatir lagi siapa yang merawat mereka ketika sudah tua. Suatu hari, kawanan kuda liar tiba-tiba berlari di depan rumah mereka. Ketiga bersaudara itu sangat bersemangat setelah melihatnya. Mereka ingin memiliki tunggangan mereka sendiri. Jadi saudara tertua segera memilih satu untuk dirinya sendiri. Mereka akhirnya menangkap kuda dengan warna berbeda. Saat mereka sedang melatih kudanya, mereka melihat seekor ikan mas terdampar di darat. Melihat hal tersebut, saudara tertua segera melemparkannya ke air. Namun 2 adiknya meninggalkannya karena membuang-buang waktu. Setelah itu ketiga bersaudara itu menunggang kuda dan mendaki gunung untuk berburu. Ada seorang pria yang terjebak di dalam gua. Kakak tertua segera meraih pohon anggur itu, dan turun untuk menyelamatkan pria malang itu. Belakangan ini ketiganya mengetahui bahwa pria ini adalah seorang pangeran. Dia sangat berterima kasih kepada 3 bersaudara yang menyelamatkan nyawanya. Jadi dia membiarkan mereka tinggal di istana untuk menikmati kehidupan mewah. Sejak saat itu, ketiga bersaudara itu menjalani kehidupan yang kaya. Setiap hari mereka makan makanan enak, dan tidak perlu pergi memancing. Suatu hari kakak tertua melihat seorang wanita cantik di foto. Jantungnya langsung berdebar-debar. Pangeran juga mengatakan bahwa sang putri telah dibawa pergi oleh seorang penyihir. Jika ada yang bisa menyelamatkan sang putri, dia akan menikahkannya dengan orang tersebut. Keesokan harinya, kakak tertua mengajukan diri untuk menyelamatkan sang putri. Sebelum berangkat, sang pangeran memberinya sepatu emas sang putri. Saat ini sang putri dikurung di ruang rahasia oleh penyihir. Tapi penyihir itu sangat mencintainya. Selama persyaratannya tidak terlalu tinggi, dia bisa memenuhinya. Untuk menghindari taring penyihir yang menyengat, sang putri menemukan alasan untuk keluar. Karena dia khawatir, dia mengatur agar seorang pria besar mengikutinya untuk melindungi sang putri. Kakak tertua segera mengenali identitasnya di matanya. Jadi dia mengeluarkan sepatu emas yang diberikan pangeran kepadanya. Dan sang putri menangis saat melihatnya. Ada penjaga penyihir di sekitar sini. Dan kita tidak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa memintanya untuk menemuinya di pantai. Keesokan harinya dia pergi ke pantai seperti yang dijanjikan dan berteriak. Mendengar hal itu, sang putri segera melemparkan sisa sepatunya ke laut. Kemudian dia pergi ke pasar untuk berbelanja. Saat ini dia juga menyamar sebagai pedagang kaki 5. Pria besar di belakangnya juga tidak menyadari sesuatu yang aneh. Dengan enggan memberinya sekotak bubuk merah muda. Begitu dia membukanya, dia langsung terengah-engah. Terlepas dari itu, dia juga mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan tempat ini bersama sang putri. Penyihir itu sangat marah setelah mengetahui bahwa kekasihnya telah dicuri darinya. Karena marah, dia melemparkan mereka ke dalam sumur kering. Namun hal ini tetap tidak bisa menghentikan cinta mereka. Penyihir itu mengira mereka akan mati. Jadi dia langsung pergi. Anehnya, keduanya berhasil keluar dari sumur kering itu. Tak disangka, kedua adiknya pun ingin menikahinya. Maka ketiga bersaudara itu mulai berkelahi dengan sengit. Saat sedang bertarung, kedua bersaudara itu tiba-tiba berubah menjadi patung batu. Ternyata kuda putih ini adalah induk burung. Induk burunglah yang mengubah kedua putranya menjadi batu.